Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kalimat verbal yang saya bagi menjadi 3, yaitu pengertian kalimat verbal, ciri kalimat verbal, dan jenis kalimat verbal. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat verbal yang saya akan bagi 2 hal, yaitu pengertian dari kalimat verbal itu sendiri dan juga fungsi dari kalimat verbal. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang berpredikat kata kerja, atau dari kata lain bahwa predikat tersebut sedang melakukan sesuatu. Struktur atau pola kalimat yang biasanya digunakan dalam kalimat verbal adalah S plus P atau subjek dan predikat. Subjek berisi kata benda seperti halnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Itu semua termasuk ke dalam kelompok subjek. Lalu, apa itu ya predikat? Predikat adalah kata kerja atau kata yang sedang melakukan suatu kegiatan. Contohnya nih ya, belajar, bermain, makan, berlari, dan masih banyak lagi. Selain itu juga bisa ditambahkan dengan objek, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Contoh objek yaitu pensil, buku, nasi, dan lain-lain. Contoh keterangan waktu adalah kemarin, besok, 3 jam yang lalu, pagi tadi, dan lain-lain. Dan satu lagi yang terakhir yaitu keterangan tempat, yaitu contohnya di musola, di lapangan, di sekolah, dan lain-lain. Kalimat verbal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Verba dan frasa verbal sebagai predikat. Verba berfungsi terutama sebagai predikat atau sebagai inti predikat kalimat. Contohnya, mereka bersalam-salaman dengan akrab. Verba bersalam-salaman berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, verba dan frasa verbal sebagai subjek. Pada umumnya, verba yang berfungsi sebagai subjek adalah verba inti tanpa pewatas belakang. Contohnya, membaca telah memperluas wawasan pikirannya. Dalam kalimat pertama, subjeknya ialah verba membaca. 3. Verbal dan frasa verbal sebagai objek. Frasa verbal dengan perluasannya berfungsi sebagai objek. Contohnya, Doni mencoba makan tanpa nasi. Yang menepati fungsi objek pada kalimat itu adalah makan. 4. Verba dan frasa verbal sebagai pelengkap. Verba dan frasa verbal beserta perluasannya dapat berfungsi sebagai pelengkap. Contohnya, ia tidak merasa beruntung. Beruntung di sini berfungsi sebagai pelengkap dari predikat merasa. Sekarang kita lanjut membahas mengenai ciri-ciri kalimat verbal. Ciri-ciri kalimat verbal sebagai berikut. 1. Menggunakan verba sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. 2. Verba mengandung makna dasar dari sebuah perbuatan atau aksi serta keadaan yang bukan sifat. 3. Verba tidak dapat diberikan prefiks ter berarti paling khususnya pada verba keadaan. Jenis-jenis kalimat verbal. Ini adalah 4 jenis kalimat verbal. Yang pertama ada verba tak transitif. Ini adalah kalimat yang tak berobjek dan tak berpelengkap. Dia hanya memiliki 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Pola kalimatnya pun sama, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, ibu guru berbelanja. Selanjutnya ada semi-transitif. Biasanya kalimat ini predikatnya diikuti objek, tetapi juga bisa tidak diikuti oleh objek. Kehadiran objek ini menambah kejelasan atau pelengkap makna pada kalimat. Pola kalimatnya ada subjek plus predikat plus objek, tapi objeknya opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Contohnya, Dahlia memasak nasi goreng. Selanjutnya ada transitif. Kalimat ini predikatnya membutuhkan objek atau tambahan untuk melengkapi kalimat tersebut.
Pola kalimatnya adalah subjek ditambah predikat ditambah objek. Contohnya, ayah memperbaiki mobil. Selanjutnya kita akan membahas dui transitif. Kalimat yang satu ini, predikat kata verbalnya membutuhkan objek dan pelengkap dalam kalimatnya. Pola kalimatnya subjek plus predikat plus objek plus pelengkap. Contohnya, ibu membelikan David baju baru. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai kalimat verbal yang meliputi apa itu kalimat verbal, fungsi-fungsi kalimat verbal, ciri-cirinya, dan yang terakhir jenis-jenis kalimat verbal beserta pola kalimat dan contohnya. Semoga penjelasan saya bisa kalian pahami ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.